Akhirnya keluar negeri lah aku, dikenalin sama teman aku, sama Datu. Disitulah aku disimpan sama Datu Jawa Baru lah. Gini-gini aku tuh udah melalang buana, ya nggak sih? Nggak percaya aku gitu. Papa kalau nggak percaya nih, Papa kan setiap hari kan sama aku terus, gimana rasanya? Gini-gini. Gak ada yang nyangkut ya, kan? Gak ada yang nyangkut. Iya, cuma kadang kalau misalnya ini, kalau lagi kayak gini-gini, kadang suara kamu suka keceplosan. Ada yang ngajak ketemuan dulu, gitu. Ketemuan ya sambil gini-gini dulu kan, tapi udahnya besok di blok. Ya kan sama aja bohong kan kalau kayak gitu. Mending kalau kayak gitu ketemu lu bayar gua. Dan itu kamu sendiri merasa mulai agak lebih membaik itu justru setelah lepas penjara? Lepas penjara sekarang. Oh iya. Iya dong. Jadi penjara itu jadi momentum luar biasa buat seorang Lucinta Luna tuh untuk kayak untuk belajar lagi. Gitu kayak bangun gitu ya tiba-tiba ya. Iya, mungkin kalau misalnya aku nggak masuk penjara waktu tahun lalu, mungkin aku bakal lebih yang angkuh lagi, lebih sombong lagi, lebih yang kayak pecicilan gitu. Nah, dengan adanya aku masuk penjara, aku bisa belajar lagi, lebih sadar lagi. Terus udah, aku nggak macam-macam lagi gitu. Ditambah lagi kan, ya udah nih lihat nih kalau nggak percaya buktinya nih tuh kan masih mau tanya apa lagi? Dan tadi kamu sempat ngomong gitu bahwa kamu sempat banyak lah yang kamu coba termasuk jadi simpanan gitu segala macam. Itu kenapa bisa sampai pada titik itu? Jadi gini ceritanya, kan namanya aku terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga aku pun juga, kakak-kakakku juga ya biasa-biasa aja gitu. Aku tuh pengen yang mencolok gitu. Aku punya mimpi mah, doain Luna kalau misalnya aku udah besar, aku pengen kerja, aku ngumpulin uang, pengen beli rumah yang besar di Pondok Indah. Aku pengen bawa mama ke situ. Spesifik banget ya, Pondok Indah. Iya, gitu. Nah itu makanya Mama bilang apa waktu itu? Oh ya udah wujudkan gitu. Ya udah dari situ mimpi-mimpi. Akhirnya aku tergiur dong sama teman-teman aku. Lu kayaknya duitnya banyak banget, padahal drastis banget. Udah mentereng banget. Ya udah sini gue ajarin. Di situ aku diajarin pakai internet. Ini lu photoshoot ya. Nanti photoshoot dipajang, nanti ada ininya tarifnya. Nah dari situ akhirnya keluar negeri lah aku, dikenalin sama teman aku, sama Datu. Disitulah aku disimpan sama Datu Jawa Baru lah. Gini-gini aku tuh udah melalang buana, ya nggak sih? Melalang buana apa? Iya. Dan itu sempat berapa lama prosesnya? Itu 8 bulanan lah. Terus stopnya? Stopnya itu pas ketahuan. Ketahuan sama? Ketahuan, jadi gini loh. Netizen atau keluarganya nih? Iya, kan aku belum terkenal waktu itu. Oh iya. Jadi waktu itu aku sama Germo ya, maksudnya Germo aku tadinya temenan, karena kan dia ngenalin kan. Nah lama-lama kami musuhnya pun gara-gara Datu pun ngomong, Luna, ini kalau misalnya aku ngasih kamu, nanti kamu ngasih lagi ke dia gitu. Iya Pak, aku manggilnya Papa Mama gitu. Iya Pak, udahlah dikasih yang terakhir ya gitu. Papa nggak mau soalnya gitu. Soalnya buat Papa, kamu? Iya, soalnya Papa mau ada rencana mau ke Jakarta, mau ketemu orang tua kamu, mama kamu gitu. Papa mau ngelamar kamu. Hah? Yang bener kan? Disitu aku seneng banget kan. Iya, tapi syaratnya aku harus putus hubungan sama si Girma aku. Nah, aku tuh nggak mikir panjang kalau bakalan kejadian kayak gini. Jadi putusin aja udah. Iya, aku udah putus hubungan. Ketemu mama aku di Jakarta di hotel apa sih waktu itu yang di daerah Cawang gitu, ketemu di situ. Mama aku dikasih uang segepok, uang ringgit. Ya udah, aku masang-masang foto di pet. Nah temen aku itu ngeliat, langsung dibuka aib aku. Datu ya kayak gini-gini ya gitu. Si Luna kok kayak gini sekarang? Iya, tahu nggak Datu? Luna tuh sebenarnya gini tahu. Hah, masa sih? Langsung aku dipanggil ke Malaysia, terbang ke Malaysia dong. Ditanya, Putri gitu. Iya Pak gitu. Kamu sebetulnya Papa tuh dari siapa? Aku bilang gitu. Ini sini nanya, lah kan Papa bilang aku suka putus hubungan sama dia. Ya bisa jadi lah Pak, dia tuh pengen bikin putus hubungan kita. Aku bilang kayak gitu. Nggak percaya aku gitu. Papa kalau nggak percaya nih, Papa kan setiap hari kan sama aku terus, gimana rasanya? Gini-gini. Gitu. Gak ada yang nyangkut kan? Gak ada nyangkut. Iya, cuma kadang kalau misalnya ini, kalau lagi kayak gini-gini, kadang suara kamu suka keceplosan. Papa bukan keceplosan Pak, itu aku lagi batuk. Iya pokoknya gitu lah sepintar-pintarnya aku. Tapi mau gimana, kan sepintar-pintar itu upaya Muhammad ketahuan juga. Ya udah akhirnya kami putus baik-baik. Udah nggak jadi nikah deh.
Oh, tapi yang kamu belajar adalah bahwa ternyata dalam hubungan itu nggak bisa ada yang ditutupin. Iya. Kalau mau terima ya terimalah ini ceritanya. Itulah Satu paket sekarang. lengkap beserta sejarahnya kan Betul. gitu ya. Itulah sekarang yang aku ini ya, yang aku terapkan dalam hati aku ya. Aku ya setiap gonta-ganti pacar, pasti ujung-ujungnya ketahuan. Gitu. Makanya sekarang nih ya, kalau aku ketemu misalnya di aplikasi Tinder ya, match-match gitu, udah chatting-chatting, aku tuh nggak mau nunggu babi bu lama-lama lah. Langsung bilang aja langsung gitu. aja, lu tau nggak, gue sebetulnya model internasional loh. Mau syukur nggak mau ya udah, gue terkenal di mana-mana gitu. Terus responnya biasanya? Ada yang ngajak ketemuan dulu gitu, ketemuan ya sambil gini-gini dulu kan, tapi udahnya besok di blok. Ya kan sama aja bohong kan kalau kayak gitu. Mending kalau kayak gitu ketemu lu bayar gua. Ya enggak, lu cakep-cakep juga kan. Aku mikirnya gitu. Ya udah lu mau suka mau nggak mau ya udah ketemu, tapi kita nggak usah kayak gini-gini ya gitu. Kita jalanin dulu. Gitu. Kebanyakan sih nggak ada yang kuat. Kenapa nggak kuatnya? Ya karena kan orang tahu siapa aku juga. Jadi aku tuh nggak ada privacy. Kalau aku jalan sama dia, makan sama dia pasti kan ketahuan. Ada aja di foto. Gitu. Makanya emang aku tuh nggak jodoh sama orang-orang lokal. Jodoh aku tuh yang di orang-orang bule semua gitu. Kalau aku ke luar negeri pasti ada yang nerima aku. Itulah rasanya. Makanya aku sekarang hoki ya, rezeki aku alhamdulillah berlimpah. Tapi untuk pasangan kayaknya aku tuh nggak hoki gitu kan. Ya mungkin belum kali. Mungkin kali nanti ya. itu akan ada juga kan. Gitu. Terus kalau misalnya nanti ke depannya kamu melihat Lucinta Luna tuh gimana sih hidupnya? 5 tahun, 10 tahun dari sekarang gitu. Kamu sudah ada visi itu nggak ke depannya? Aku ada planning ya. Pokoknya aku ada planning di umur aku yang 35 lah ya, paling telat 35. Aku tuh harus sudah menikah, sudah punya anak. Dan aku tuh sudah punya rumah di Pondok Indah. Kalau misalnya kita nggak terwujud punya rumah di Jakarta, ke luar negeri aja, tinggal di sana. Tapi kenapa sih spesifik Pondok Indah gitu? Karena Kenapa suka Pondok aja Indah? di situ. Itu impian aku sama mama aku. Iya, karena Pondok Indah kan real estate gitu. Jadi rumah kemarin ini yang udah ada sekarang ini belum di Pondok Indah ya? Masih di Jagakarsa. Tapi kenapa doain. nggak misalnya Kebayoran gitu atau apa? Kenapa spesifik Pondok Indah gitu? Ya karena orang kan pasti tahu nih, wah kalau memang Pondok Indah nih pasti nih orang-orang kaya nih. Jadi keluarga aku nggak diinjek-injek lagi sama tetangga-tetanggaku yang dulu. Itu patokannya. Karena aku ngerasa kok aku tinggal di lingkungan rumah aku, papaku udah meninggal, mamaku dicemooh, ya kan. Keluarga aku tuh kayak nggak ada yang sukses, makanya aku tuh pengen jadi orang yang Papa meninggal duluan ya? Iya, gitu. Aku pengen jadi orang tuh yang sukses di antara keluarga aku, terus aku bisa bawa mama aku nih mah. Jadi mama nggak diinjek-injek lagi kan, gitu, nggak diomongin lagi gitu. Aku bisa bawa mama, aku bisa bahagiain mama gitu. Itu mimpi aku sama mama aku. Tapi sempet nggak sekarang berpikir gitu ya, kalaupun ada di Pondok Indah nggak ada mama gitu, ada nggak kamu mencoba untuk gitu? Ini aku pas beli rumah yang Jagakarsa pun juga rumah besar ya gitu. Tapi aku pikir kayak kesepian juga, mama nggak ada. Coba aku beli rumah pas ada mama. Pengen banget bahagiain mama aku. Gitu. Kalau lagi kangen mama kamu gimana, Cinta? Paling kalau malam aku baca Yasin, habis sholat maghrib ya. Apalagi kalau malam Jumat gitu. Kalau Jumat aku ziarah ke makam mama papa. Dan waktu kamu jadi simpanan itu ada respon keluarga gimana? Mereka nggak tahu juga kali ya? Nggak tahu, aku kan surprise juga kan, nggak ngasih tahu ke mama aku gitu. Aku bilang aku punya pacar tapi orang Malaysia gitu ya, nanti nanti aku kenalin gitu. Aku nggak bilang kalau nggak tahu ya. Iya, aku nggak bilang kalau aku bakal jadi istri kedua, kan aku nggak bilang kan. Tiba-tiba nanti aku bilang nih mamaku marah. Terus ketika batal kamu ngomongnya alasannya apa? Udah putus mah dia tahu. Awalnya pun mamaku nggak percaya, masa sih dia mah nih orangnya kalau nggak percaya. Udah nikah? Belum, aku bilang gitu. Aku sempat bohong juga gitu. Ya udah, kalau misalnya ini. Tapi dia terima nggak? Tahu nggak? Belum tahu sih mah gitu. Oh gitu, ya udahlah. Bismillah aja. Terus akhirnya ketika tahu putus gara-gara tahu, mama lebih ya udahlah mau ke jodoh kamu. Iya, tapi udah ketemu sama itu Datu. Ketemu sama kakakku sama mamaku lihat beda umurnya jauh dong. Kakak kamu manggilnya Datu, beda umurnya jauh dong. Iya. Berapa jauh gapnya? 60-an lah. Oh. Iya, tapi masih kekar gitu, tinggi. Cakep sih ya, seumuran-umuran. Emang aku sukanya gadun-gadun gitu modelnya. Terus kamu ya sini ada nggak konflik batin pada saat itu ya? Nggak usah ditanya sekarang. Kalau sekarang mah udah pasti ada banget. Tapi waktu itu ada nggak konflik batin jadi simpenan? Terus nanti orang tua aku gimana?
Ada sih, aku mikirnya gini, aduh takutnya nanti kalau misalnya aku lama-lama kayak gini, takutnya istrinya tahu. Nanti aku tiba-tiba pas lagi datang ke Malaysia, aku dideportasi lagi. Itu yang aku pikirkan kan, gitu. Terus kalau mamaku tahu, nanti yang ada aku bisa habis lah sama mamaku, dimaki-maki gitu. Karena dalam keluarga aku kan nggak boleh gitu. Kakak-kakaknya menikah sama orang yang udah berpoligami, nggak boleh gitu. Jadi mama sendiri sebenarnya punya peraturan itu ya. Iya. Tapi sampai terakhir putus pun itu sama istri pertama nggak ketahuan loh. Nggak ketahuan. Okay. Ya, aku sih berpikir sih, toh kalau misalnya ketahuan nggak ketahuan pun nanti kan aku kan bakal ketemu sama yang istri pertama kan, takutnya nanti mau jadi apa? Bisa jadi istri pertama yang tadinya baik tiba-tiba jadi jahat pas tahu kedoknya aku, tiba-tiba dikasih tahu malah makin parah. Dia ada hukum negara Malaysia kan lebih parah, ya kan? Islamnya kuat. Nanti kalau aku ditangkap gimana? Semoga sih aku berpikir panjang juga ke situ gitu. Ya udahlah. Jadi mungkin memang jalannya Tuhan aja lah ya untuk mengakhiri di titik itu sebelum terjadi konflik yang lebih gede lagi gitu ya. Iya, nggak mau lah aku masuk berita. Ini seorang ini menikah sama ternyata aslinya. Ada aku nggak mau kayak gitu. Kalau sekarang gitu ya, mengingat yang dulu gitu, yang kejadian itu khususnya gitu ya. Jadi ada nggak kamu ngelihatnya tuh dengan perasaan apa gitu sekarang? Sekarang aku mikirnya kalau ngeliat kejadian ini lucu, ketawa sendiri yo. Jadi kadang tuh aku tuh ngobrol sama teman-teman aku, teman-teman artis yang cewek-cewek. Tahu nggak sih dulu tuh gue tuh jadi simpulan gitu. Dan itu nggak tahu siapa gue gitu. Aku jadi kayak ketawa gitu. Masa sih iya sih body lu begini nggak ketahuan gitu. Tapi ada cinta nggak sebenarnya? Cinta itu ada nggak? Ada. Aku sering cerita sama teman-teman aku gitu. Kenapa bisa cinta sama si Datuk? Karena dia kenceng gitu, duitnya kenceng. Oh. Iya, setiap ketemu sekali ketemu segini kan lama-lama. Yang tadinya aku ini benci jadi cinta ya, jadi nyaman gitu, nggak suka. Awalnya benci? Awalnya kayak biasa aja gitu, biasa aja kok aku. Jadi hanya sekedar kebutuhan aja gitu, kan ada kebutuhan finansial ini, tapi lama-lama jadi care juga. Lama-lama jadi nyaman. Awalnya kan one night stand, terus karena servis aku memuaskan gitu ya, dipanggil lagi, papa kok panggil aku terus sih, ya udah gitu, aku nyaman sama kamu gitu. Udah kamu mau hubungan deh tuh sama si ini, bener. Papa pengen nikahin kamu. Serius Pak, yang ada di benakku, nikah gimana? Kalau tahu gimana nih? Aduh gimana itu? Aku tuh kayak nggak ada persiapan, tapi ya mungkin ini udah doa aku dijamah sama Tuhan ya. Aku udah siap-siap bisa dapat uang lagi, bisa beli rumah. Itu loh yang aku pikir uang.